Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami maksud daripada firman Tuhan ini, dan yang akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, ayat renungan kita terambil di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian: kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan bagi saudara-saudara. Pertanyaannya yaitu, kalau kita diperlakukan tidak baik, sampai kapan kita harus bertahan? Kalau secara terus-menerus kita diperlakukan tidak baik, sampai kapan kita harus bertahan? Kalau berulang-ulang kita menghadapi situasi yang jauh dari harapan, sampai kapan kita harus menahan diri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan alamiah yang sering ditanyakan oleh setiap orang yang terus berjuang untuk bertahan. Ada beberapa orang yang pada akhirnya menyerah. Ada juga beberapa orang yang memilih untuk hidup penuh dengan derai air mata. Sementara yang lain mereka memilih untuk pergi meninggalkan sumber masalah dan berharap persoalan yang mereka hadapi ini dapat terselesaikan dan mereka boleh memperoleh sebuah suasana baru yang menjanjikan kebahagiaan. Setiap orang memang mendapatkan kebebasan untuk memilih jalan kehidupan mereka untuk berbahagia, sukses, dan sejahtera, jauh dari segala hal yang membuat mereka menderita dan harus terus berderai air mata. Faktanya saudara-saudara, coba kita bertanya pada setiap orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengetok pintu rumah mereka dan bertanya, apakah rumah ini bebas dari derita? Saya bisa pastikan bahwa setiap wajah yang membuka pintu rumah tersebut akan sepakat menjawab bahwa kami pernah menderita. Penderitaan adalah suatu masalah yang akan selalu ada selama kita hidup. Hanya respon kitalah yang akan menentukan hasilnya. Sama seperti sebuah ilustrasi di mana panasnya air yang mendidih akan menjadikan telur menjadi keras, sementara beras akan menjadi lembut. Demikian pula dengan kehidupan saudara dan saya. Kita penuh dengan penderitaan dalam hidup ini, dan kita akan memilih apakah kita akan menjadi sama seperti telur, yaitu memiliki sifat yang keras, ataukah kita akan menjadi sama seperti beras yang memiliki sikap yang lembut. Pilihan itu ada pada tangan saudara dan saya. Ada sebuah kisah tentang seekor kuda. Kuda ini pada suatu ketika terperosok ke dalam sebuah sumur yang sudah kering. Dan karena sudah tidak mungkin lagi untuk ditolong, maka orang-orang pada kampung tersebut mereka mengambil keputusan untuk menutup sumur tersebut. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya nanti tidak akan mengganggu dan supaya kejadian yang sama tidak akan terulang kembali. Pada akhirnya, masyarakat pada kampung itu bergotong royong untuk mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apakah yang terjadi? Setiap ada tanah yang jatuh ke dalam sumur dan mengena pada punggung kuda itu, maka kuda itu akan selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutupi sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, kuda ini bisa keluar dari sumur dengan selamat.
Lantas, pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada 2 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Pelajaran yang pertama adalah, begitulah gambaran kehidupan kita yang hidup di saat ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban-beban dan masalah-masalah yang banyak ke dalam kehidupan kita, maka mari kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti semua hal itu akan menaikkan posisi kita ke posisi puncak. Pelajaran kedua yang bisa kita pelajari yaitu bahwa ketika orang-orang di sekitar kita meremehkan kita, menghina kita, bahkan berusaha menjatuhkan kita dan mencelakai hidup kita, justru kita harus berupaya untuk berbalik arah dan memberikan keuntungan kepada kita, yakni kita harus terus berjuang, bertahan, dan pantang untuk menyerah. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Secara alkitabiah, orang yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Hal itu karena ia tidak mudah untuk menyerah dan dapat bertahan menahan suatu ujian atau godaan di dalam kehidupannya, karena hatinya teguh berupaya mencari dan memecahkan masalah atau persoalan di dalam nama Tuhan. Untuk itulah kita diajarkan untuk bersukacita di dalam nama Yesus. Meskipun kita mengalami gelombang dan badai dalam masalah rumah tangga kita, ekonomi kita, keuangan kita, atau apapun, anggaplah semuanya itu sebagai suatu kebahagiaan apabila kita menghadapi persoalan yang pelik dan memerlukan tenaga, pikiran, dan waktu untuk menyelesaikannya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sebab Yesus Kristus yang sangat baik dan teramat baik tidak akan membiarkan kita sendirian. Saudara-saudaraku yang terkasih, benar Tuhan Yesus telah mengajari kita untuk memohon kepadanya supaya Allah Bapa tidak akan membawa kita ke dalam pencobaan, supaya Allah Bapa akan melepaskan kita dari gelombang dan badai permasalahan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang menganggap sebagai suatu kebahagiaan meskipun kita dirundung dengan berbagai macam persoalan, baik itu dengan sesama, suami, istri, anak, ataupun anggota-anggota keluarga lainnya atau orang di sekitar kita, karena Allah kita sudah melimpahkan kepada kita penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kasih setia, dan kasih karunia-Nya sejak semula sampai Maranatha. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan, yang memberikan kekuatan iman bagi kami ya Tuhan, yang meyakinkan kami bahwa dalam setiap badai cobaan hidup ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan melimpahkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, sebab kami lemah dan tak berdaya, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berkatilah para pendengar-pendengar firman Tuhan yang memiliki pergumulan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Sempurnakanlah doa kami Bapa di surga, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.